Bab 569, Pertandingan Kelompok Kecil yang Intens. Cincin duel yang ditunjuk untuk kelompok 6 berada di tengah dan sedikit ke timur. Xiao Chen melihat bahwa wasit sudah ada di sana. Wasitnya adalah seorang lelaki tua dengan kultivasi yang dalam dan aura yang berlarut-larut. Xiao Chen tidak bisa membedakan kultivasinya. Orang tua itu setidaknya adalah Raja Bela Diri kelas medial. Dia jelas bukan Raja Bela Diri kelas rendah. Dengan kultivasinya, dia seharusnya bisa mengendalikan situasi di ring duel. 20 cincin duel berarti ada 20 Raja Bela Diri kelas medial. Dengan kekuatan seperti itu, penguasa kota-kota penyegel naga mungkin memiliki kekuatan lebih dari beberapa sekte besar. Namun, Dragon Ceiling City biasanya ditutup. Tuan kota tidak akan mengganggu perebutan kekuasaan di benua itu. Selama puluhan ribu tahun, mereka telah mempertahankan netralitas mutlak, sehingga kekuatan lain tidak akan curiga dan iri pada mereka. Pertandingan segera dimulai. Dua peserta dari kelompok 6 maju. Yang satu menggunakan pedang dan yang lainnya menggunakan pedang. Mereka berdua adalah Raja Bela Diri kelas medial puncak. Bagi mereka untuk menonjol dari beberapa 10.000 jenius di benua itu, mereka dengan jelas mengembangkan teknik kultivasi dan teknik bela diri yang baik. Pertarungan keduanya berlangsung seru. Untuk pembudidaya biasa, itu agak menarik, mereka tidak akan menganggapnya membosankan. Tentu saja, di mata Xiao Chen, itu akan agak membosankan. Keduanya lebih lemah darinya dengan 2 nilai. Selanjutnya, dari segi teknik, keduanya tidak memberikan kesan yang mencolok. Setelah 200 gerakan, pembudidaya yang menggunakan pedang mengirim pedang lawannya terbang dan meletakkan pedangnya di leher lawannya. Pemenang sudah ditentukan. Pemenangnya adalah nomor 1, Anda mendapatkan 2 poin, kata wasit grup 6 dengan ekspresi tenang. Setelah itu, nomor 3 dan nomor 4 dari kelompok 6 naik. Kali ini, satu adalah Raja Bela Diri kelas superior puncak dan yang lainnya adalah seorang kultivator yang baru saja maju ke Raja Bela Diri kelas superior. Ada perbedaan yang signifikan dalam budidaya. Tidak banyak orang yang memiliki ekspektasi terhadap pertandingan ini. Setelah 50 gerakan, nomor 3 yang lebih kuat mengalahkan nomor 4. Pertandingan berikutnya, nomor 5, Xie Ziwen, melawan nomor 6, Zhong Liang. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Xie Ziwen secepat ini. Namun, mereka sekarang tidak lagi berada di level yang sama, tidak perlu baginya untuk terlalu memperhatikan Xie Ziwen. Xie Ziwen tersenyum dingin dan melompat ke udara, langsung terbang ke ring duel. Wasit grup 6 menunjuk dan Wind Cloud Barrier terbuka, memungkinkan dia mendarat di dalam ring duel. Zhong Liang memberi hormat dan berkata, "Saya Zhong Liang dari gerbang 7 tinju bangsa Xia. Mohon beri saya bimbingan." Xie Ziwen berkata dengan jijik, "Gerbang 7 tinju. Dari mana sekte kecil ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Hentikan omong kosong. Ayo mulai. Terima serangan telapak tanganku." Dia mengirimkan serangan telapak tangan, berteriak, 1000 telapak tangan berapi. Semua energi yang dikaitkan dengan api segera melonjak dan ribuan telapak tangan yang menyala muncul entah dari mana. Kemudian, telapak tangan yang menyala dengan cepat bergabung dan membentuk telapak tangan yang menyala besar. Mata Xiao Chen berbinar dan dia berkata dengan suara lembut, "Ada peningkatan." Dia sekarang setengah kuat dari Bai Zhan dari setengah tahun yang lalu. Kembali ke tanah sunyi kuno, telapak tangan api besar Xie Ziwen membutuhkan waktu lama untuk menyimpan kekuatan sebelum bisa dilepaskan. Selanjutnya, saat itu, Xie Ziwen telah menggunakannya sebagai kartu truf melawan Xiao Chen. Sekarang, dia menggunakannya sebagai gerakan biasa dan dia bisa memadatkannya dengan sangat cepat. Setelah 1 tahun, Xie Ziwen telah meningkat secara signifikan. Ekspresi Zhong Liang berubah serius. Dia menyadari bahwa lawannya sulit untuk dihadapi. Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk perisai esens pelindung yang tampak seperti dinding. Dia memfokuskan semua usahanya dalam bertahan. Bang! Gelombang panas melonjak dan bunga api beterbangan. Zhong Liang mundur lebih dari 100 langkah. "Mari kita lihat berapa banyak serangan telapak tanganku yang bisa kamu tahan." Xie Ziwen meneriakkan seruan perang yang keras dan telapak tangan besar yang menyala-nyala menekan seperti gunung lagi. Dia mengirimkan serangan telapak tangan setelah serangan telapak tangan tanpa jeda. Zhong Liang memucat. Setelah menahan 5 gerakan, darah menetes dari sudut bibirnya. Jelas, dia terluka parah. "Kamu kalah." Xie Ziwen mengirimkan 2 serangan telapak tangan pada saat yang bersamaan. 2 telapak tangan besar yang menyala langsung mengembun dan bergabung menjadi satu. Kekuatannya segera berlipat ganda dan Zhong Liang tidak bisa lagi bertahan. Perisai esens Zhong Liang hancur dan dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. "Pemenang sudah ditentukan," kata wasit grup 6 dengan tenang. "Pemenangnya adalah Xie Ziwen, kamu mendapatkan 2 poin. Penatua pertama, Jiang Qi,
berkata dengan hati-hati, dia mampu melukai lawannya dalam 5 gerakan. Xiao Chen, jika Anda bertemu dengannya, Anda harus berhati-hati. Orang ini tampaknya adalah murid Paviliun Bulan Jahat. Dia berhasil masuk ke 50 besar di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Petik 2. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis sambil terus menonton pertandingan. Di setiap grup, setiap orang harus bertarung dalam 20 pertandingan. Pertandingan pertama akan terjadi dalam urutan numerik. Nomor Xiao Chen lebih tinggi, jadi dia akan muncul nanti. Namun, beberapa pertandingan grup 6 berikutnya tidak dalam level tinggi. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatiannya ke cincin duel lainnya. Dia dengan santai melihat sekeliling dan menemukan seseorang yang dikenalnya. Jadi dia tidak bisa tidak memperhatikan. Duan Muking saat ini sedang bertarung sengit dengan lawannya dalam duel ring 9. Duan Muking hanya seorang martial king kelas medial tetapi lawannya adalah raja bela diri kelas superior, lebih tinggi darinya dengan 1 kelas. Namun, pertempuran saat ini menguntungkannya. Rambutnya telah memutih dan berkibar di udara. Matanya dingin dan tanpa emosi saat dia memegang pedang panjang dan ramping di tangannya. Setiap gerakan yang dilakukan Duan Muking mampu menekan lawannya. Dia seperti robot, tidak ada emosi sama sekali di wajahnya. Ditindas oleh seseorang dari kultivasi yang lebih rendah, lawan Duan Muking pasti merasa sangat frustrasi. Dia telah mencoba beberapa kali untuk membalikkan keadaan, tetapi dia selalu berhasil menemukan titik lemah dari gerakan membunuhnya, menghancurkan semuanya dengan segera. Akhirnya, dia mengalahkan lawannya, menjadi orang pertama dalam kelompoknya yang mengalahkan sesuatu dari alam kultivasi yang lebih tinggi. Duan Muking menjadi sangat kuat. Xiao Chen terus melihat sekeliling dan melihat orang lain yang dikenalnya, Ding Fengchou dari gerbang pedang surgawi. Setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, dia menemukan peningkatan yang menakjubkan juga. Ding Fengchou hanya menggunakan 3 jurus untuk mengalahkan lawan raja bela diri kelas superior. Ding Fengchou saat ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Xie Ziwen. Setelah itu, Xiao Chen melanjutkan menonton beberapa pertandingan lainnya. Peserta terlemah dalam pertempuran arena adalah raja bela diri kelas medial, sebagian besar peserta adalah raja bela diri kelas superior. Ada juga beberapa raja bela diri setengah langkah. Adapun raja bela diri setengah langkah kesempurnaan besar, jumlahnya kurang dari 10. Untuk saat ini, tidak ada raja bela diri setengah langkah penyempurnaan. Lihat, Namong Ziyue dari klan Namong akan naik. Dia adalah salah satu dari 8 besar di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Petik 2. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat seorang gadis dalam gaun ungu berdiri di ring duel 19. Temperamennya tampak luar biasa. Lawan Namong Ziyue adalah laki-laki kekar yang memegang pedang besar. Auranya juga tidak lemah. Saya Gong Haoyu, mohon beri saya bimbingan. Laki-laki kekar itu tampak agak berhati-hati, dia tahu reputasi klan Namong. Setelah pertandingan dimulai, dia langsung mundur beberapa langkah. Ledakan. Namun, sebelum Gong Haoyu bisa berdiri dengan kokoh, dia dibanting ke tanah oleh Namong Ziyue dengan serangan telapak tangan. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Betapa kuatnya. Tanpa diduga, dia hanya menggunakan satu serangan telapak tangan untuk mengalahkan lawannya. Gong Haoyu itu juga tidak lemah. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya dia adalah salah satu dari 50 besar. Namun, rasanya keduanya tidak berada di level yang sama. Klan Namong benar-benar layak mendapatkan reputasi mereka. Saya ingin tahu apakah dia akan bisa masuk ke 5 besar kali ini. Petik 2. Semua orang telah menebak bahwa Namong Ziyue akan menang. Namun, mereka tidak mengira dia akan menang dengan mudah. Seorang jenius dari peringkat 10 besar memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius biasa. Xiao Chen melihat semuanya dengan sangat jelas. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Namong Ziyue kuat, dia tidak cocok untuknya. Lawannya yang sebenarnya hanyalah Sima Lingxuan dan Xuanyuan Zantian. Jika ada orang lain, itu adalah Chu Chaoyun yang misterius. Pertandingan berikutnya, nomor 19, Xiao Chen, melawan nomor 20, Huang Qiang. Akhirnya, giliran Xiao Chen yang bertarung di ring duel 6. Di ring duel, Xiao Chen menarik auranya sepenuhnya, tidak membiarkan orang lain tahu seberapa kuat dia. Dia melakukan salut kepalan menangkup dan pertandingan dimulai. Hehe, terima kasih atas 2 poin yang Anda berikan kepada saya. Lawan Xiao Chen, Huang Qiang, adalah seorang pendekar pedang. Seperti Xiao Chen, dia juga seorang martial monark setengah langkah. Dia mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen, tidak peduli sama sekali. Orang ini bahkan belum memahami maksud pedang, namun dia berani menyombongkan diri seperti itu. Xiao Chen terdiam. Xiao Chen melangkah maju dan sosoknya berkedip. Dia dengan cepat mengedarkan vital ki-nya dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Seketika, dia merasakan vital ki yang tak terbatas memenuhi tubuhnya.
Dia berteriak, menghancurkan armor, merebut hati. Mengepalkan tangan kanannya, Xiao Chen membentuk gelombang energi biru yang tajam, dengan mudah menembus serangan lawannya. Cakar merebut hati. Kemudian, dia mengubah tinjunya menjadi cakar dengan cara yang sangat halus, pergeseran tampak sangat alami. Huang Qiang ngeri melihat cakar itu mematahkan perisai esensnya dan mengenai dadanya. Xiao Chen tidak mendorong cakarnya ke dada Huang Qiang. Dia segera mengusap tangannya dan mendorong dada Huang Qiang dengan punggung tangannya. Kekuatan besar menghancurkan Huang Qiang dengan ganas ke penghalang. Xiao Chen dengan mudah mengalahkan musuhnya dengan satu kepalan tangan dan satu cakar, tidak ada yang mewah sama sekali. Tinju itu adalah Breaking Armor Fist, yang berfungsi untuk menghancurkan pertahanan. Cakar itu adalah cakar yang merebut hati. Cakar menjadi sekuat Frost Iron, kaku dan logam. Itu bisa dengan mudah menembus ke dalam hati. Wasit grup 6 tercengang. Pertandingan di arenanya berakhir dengan sangat cepat. Orang lain tidak bisa melihat dua alam kultivasi ini. Namun, dia jelas bahwa keduanya adalah raja bela diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Kesenjangan di antara mereka tidak besar. Awalnya, wasit berpikir bahwa posisi teratas di ring duelnya akan diambil oleh Xie Ziwen. Sepertinya dia harus memikirkan kembali ini. Xiao Chen ini tidak lebih lemah dari Xie Ziwen. Pemenangnya adalah nomor 19, Xiao Chen. Anda mendapatkan 2 poin. Wasit mengumumkan hasilnya dengan suara keras. Kemudian, dia menatap Xiao Chen. Pemuda ini mungkin lebih kuat dari yang dia kira. Di tribun penonton pribadi di timur, 10 pemuda dengan santai menonton pertandingan di 20 ring duel. 10 orang ini merupakan peserta unggulan lomba pemuda 5 bangsa ini. Mereka tidak harus menjalani babak penyisihan pertama. Unggulan pertama, Sima Lingxuan, tidak harus melalui babak penyisihan dan bisa langsung mengikuti pertarungan peringkat. Satu-satunya peserta unggulan perempuan, Yue Chengxi, menonjol di antara 10. Di masa lalu, peserta unggulan biasanya dari 8 klan bangsawan. 2 tempat yang tersisa akan pergi ke 2 dari 10 sekte besar. Namun, dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, 3 peserta dari 10 sekte besar berhasil mendapatkan tempat, Gong Yangyu dari Istana Agung Yi, Liu Xiaoyun dari Sekte Pedang Salju yang Melayang, dan Yue Chengxi dari Sekte Langit Tertinggi. Ketika Yue Chengxi melihat Xiao Chen mengalahkan lawannya dalam 2 gerakan, matanya berbinar, senyum cerah muncul di wajahnya yang lembut. Xiao Chen, memang, Anda tidak mengecewakan saya. Kali ini, Anda akan dapat membuat saya keluar semua. Bab 570, Might of the Fati. Babak penyisihan pertama berlanjut. Dalam hari pertama, setiap peserta harus menjalani 20 pertandingan. Dengan pertempuran berintensitas tinggi seperti itu, ini bukan hanya ujian kekuatan para peserta tetapi juga kemampuan mereka untuk menahan tekanan. Yun Kexin, yang telah menyelesaikan pertandingan pertamanya, berjalan kembali dan tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen, sudah berapa banyak pertandingan yang kamu miliki? Bagaimana hasilnya? Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, Liu Suifeng melakukannya. Hehe, sejauh ini, dia telah memenangkan semua 5 pertandingannya. Selanjutnya, dia bahkan tidak menggambar pedangnya, seperti kakak senior Yun. Petik 2. Yun Kexin tersenyum, tidak menerima itu sebagai hal yang benar. Dalam kasus saya, itu semua karena keberuntungan. Selain itu, saya tidak menang semudah itu. Namun, tidak banyak ahli dalam kelompok saya. Selama saya tidak kalah untuk 5 pertandingan lagi, saya seharusnya bisa melewati babak ini. Peserta yang diunggulkan tidak akan tampil di babak penyisihan pertama. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kelompok tidak memiliki ahli mutlak. Ini berlaku untuk grup 6 dan grup 3, di mana masing-masing Xiao Chen dan Yun Kexin. Namun, ada beberapa kelompok kematian. Kelompok-kelompok ini memiliki banyak ahli seperti Bai Zhan, Namong Ziyue, atau Xuan Yuan Santian. Jika seorang jenius biasa ditempatkan dalam kelompok seperti itu, mereka akan memiliki pengalaman yang menyedihkan. Sayangnya, Murong Chong termasuk dalam kelompok seperti itu. Liu Suifeng berbisik, Murong Chong sudah kembali. Dia kalah dalam 1 pertandingan lagi. Dia sudah kalah dalam 2 pertandingan. Ketika Murong Chong kembali dan melihat Xiao Chen dan Yun Kexin, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Aku benar-benar ingin bertukar grup dengan kalian berdua. Ada sejumlah ahli yang konyol di grup saya. Petik 2. Melihat Murong Chong begitu riang, Xiao Chen tahu bahwa Murong Chong sudah melepaskannya. Dia berkata, kamu tidak lemah. Di mata orang lain, kamu juga sulit untuk dihadapi. Selama Anda bisa tampil seperti biasa, Anda pasti bisa menyelesaikan putaran pertama. Petik 2. Murong Chong menjawab, saya tahu. Mari bekerja keras bersama. Mari kita coba memasukkan semua orang ke dalam pertarungan peringkat. Yun Kexin mengangguk dan berkata, pasti. Mo Heng dan yang lainnya juga tertawa dan berkata,
Saya berharap Anda semua sukses dalam membawa kemuliaan ini ke paviliun pedang surgawi kami. Ketika penatua pertama, Jiang Qi, melihat pemandangan ini, dia menunjukkan senyum yang tak terkendali saat dia sedikit mengangguk. Pertandingan berikutnya, Jin Dabao melawan Ling Feng, seorang wasit tua di ring duel 15 mengumumkan. Mungkinkah, gendut ini juga ikut lomba pemuda 5 bangsa? Mengingat kekuatannya, dia berani mengambil bagian tanpa bisa menggunakan harta karun rahasianya. Liu Suifeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang ini bahkan tidak malu untuk naik dengan pakaian seperti itu. Xiao Chen memendam keraguan dan melihat ke atas dengan minat. Dia agak penasaran seberapa kuat lemak itu sekarang. Saya Ling Feng dari Paviliun Bulan Jahat. Tolong beri saya bimbingan Anda. Ling Feng melakukan hormat dengan kepalan tangan. Jin Dabao ditutupi dengan mutiara dan ornamen mahal lainnya. Dia memegang kipas lipat emas di tangannya sambil tersenyum. Paviliun Bulan Jahat, itu adalah salah satu sekte besar. Adik kecil, bagaimana kalau kamu membiarkan Tuan Gemuk ini memiliki 2 gerakan terlebih dahulu? Dari penampilanmu yang tampan dan aura yang kuat, kamu pasti salah satu favorit untuk 10 besar. Selanjutnya, Anda berasal dari sekte besar. Seharusnya tidak ada masalah dengan membiarkan Tuan Gemuk ini memiliki 2 gerakan terlebih dahulu, kan? Petik 2. Para murid dari sekte besar semuanya sangat bangga. Ketika Ling Feng mendengar lawannya menghisapnya, dia merasa sangat baik. Namun, Ling Feng mempertahankan wajah poker sambil tersenyum lembut. Itu bukan masalah. Anda dapat memiliki 2 gerakan terlebih dahulu. Buat perubahan Anda. Itu hanya 2 gerakan, itu akan berlalu dengan sangat cepat. Ling Feng masih cukup percaya diri. Jin Dabao terkekeh dan mengacungkan jempolnya. Kamu sangat berani. Sebuah sekte besar benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Pantas saja kamu berani mencoba memperebutkan 10 besar. Tuan Gemuk ini akan datang. Petik 2. Bang, 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 yang gemuk memiliki perut yang gemuk dan paha yang tebal. Jika dia tidak 100 kg, dia setidaknya 90. Saat dia berlari, lemaknya mengepak. Cincin duel itu sepertinya tidak bisa menahan beratnya, setiap langkah yang dia ambil sangat keras. Ini tampak sangat lucu di mata Ling Feng. Dia mulai tertawa di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, bagaimana si gemuk ini menyelesaikan babak kualifikasi. Setelah berlari dengan cara yang lucu itu, Jin Dabao tiba dalam jarak 20 meter dari Ling Feng. Seperti yang dinyatakan Ling Feng sebelumnya, dia tidak menyerang tetapi membiarkan si gemuk mendekat. Ketika Jin Dabao mencapai jarak 10 meter dari Ling Feng, dia tiba-tiba berakselerasi 5 atau 6 kali lipat, meninggalkan bayangan sosok gemuk dan mempesona semua orang. Dia menyingkirkan kipas lipatnya dan dengan flip tangan kanannya, tutup peti mati emas berkilauan keluar dari cincin spasial dan muncul di tangannya. Hehe, makan tutup peti mati dari Tuan Gemuk ini. Petik 2. Ling Feng merasakan bahaya yang tidak bisa dia jelaskan. Tepat saat dia akan menarik senjatanya, dunia di sekitarnya mulai berputar. Tanpa diduga, hukum alam berubah. Pak, sebuah bunyi yang tumpul dan berat terdengar saat tutup peti mati, dengan berat yang tidak diketahui, menabrak dengan ganas ke murid elit dari Evil Moon Pavilion. Juga tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang diberikan Jin Dabao ke dalam serangan beratnya. Ling Feng segera jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. 1 detik yang lalu, semua orang menertawakan gerakan lucu Jin Dabao. 1 detik kemudian, situasi di ring duel berbalik. Jin Dabao mengembalikan tutup peti mati ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, dia membuka kipas lipat emasnya yang berkilauan. Dia mulai mengipasi dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, berkata, sampah sekali. Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia bersaing untuk 10 besar. Pemuda saat ini semakin arogan, mereka tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati sama sekali. Jin Dabao bertindak benar membuat para tetua Paviliun Bulan Jahat ingin muntah darah. Orang gemuk itu dengan jelas mengatakan kata-kata itu, namun dia memutarbalikkan dan membuatnya sedemikian rupa sehingga murid Paviliun Bulan Jahat terlalu sombong dan dia telah memberinya pelajaran. Murid Paviliun Bulan Jahat, jika Anda bertemu orang ini, jangan katakan apa-apa. Pukul saja dia, bahkan jika dia mati, itu tidak masalah. Kata penatua pertama dari Paviliun Bulan Jahat dengan ekspresi marah. Kemenangan jatuh ke tangan Jin Dabao. Anda mendapatkan 2 poin. Wasit agak terperangah, tapi dia tetap mengumumkan hasilnya. Jin Dabao menyingkirkan kipas lipatnya dan terkekeh. Dia berbalik dan melambaikan tangannya ke arah penonton. Terima kasih, semuanya, atas dukungan Anda. Tuan Gemuk ini akan terus bertarung. Saya adalah Tuan Muda dari Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas. Jika Anda ingin berbisnis, Anda bisa datang dan mencari saya langsung. Saya akan memberi Anda diskon 20%. Petik 2. Sebelum Jin Dabao pergi, dia tidak lupa mengiklankan Asosiasi Pedagang Raja Wali Emasnya. Semuanya seperti sudah diharapkan.
Lemak ini benar-benar tak tahu malu. Ini terlalu tak tahu malu. Orang-orang di Evil Moon Pavilion mungkin menangis sekarang. Para pembudidaya di tribun penonton semuanya mengutuk atau tertawa. Mereka mengasihani orang-orang di Evil Moon Pavilion. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa serak juga. Namun, ini adalah warna asli lemak itu. Jika dia tidak tahu malu, dia bukan Jin Dabao. Ketika pertandingan duel ring 6 berakhir, wasit langsung berteriak, pertandingan selanjutnya, Xiao Chen melawan Xie Ziwen. Bai Zhan menatap Xie Ziwen yang bersemangat dan berkata, ingat apa yang saya katakan. Tarik saja keluar dan buat dia mengungkapkan kekuatannya. Setelah itu, Anda bisa mengakui kekalahan. Petik 2. Xie Ziwen merasa tidak yakin. Jadi dia dengan santai menjawab dengan mendengus dan bergegas ke ring duel. Xie Ziwen adalah murid jenius dari Evil Moon Pavilion, kedua setelah Bai Zhan. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, ia berada di peringkat 47. Dia dianggap sebagai salah satu ahli langka di kelompok 6. Xiao Chen adalah bintang yang sedang naik daun di grup 6. Dia telah bertarung dalam 5 pertandingan dan memenangkan semuanya dengan cara yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya dianggap sebagai pertempuran para raksasa. Itu menarik perhatian beberapa orang. Di atas ring duel, Xie Ziwen menatap Xiao Chen dengan ekspresi sinis. Dia berkata dengan suara dingin, Xiao Chen, ingat apa yang saya katakan. Cepat atau lambat, aku akan menginjak-injakmu di depan semua orang. Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari universe ring-nya dan tersenyum. Aku khawatir kamu akan kecewa. Jika Xiao Chen terus menggunakan pertempuran jarak dekat, mengalahkan Xie Ziwen akan memakan banyak waktu. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, jadi dia tidak lagi bermaksud menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Buat perubahan Anda harus merasa terhormat. Anda berhasil membuat saya menggambar Lunar Shadow Saber saya. Petik 2. Banyak pembudidaya di tribun penonton terkejut. Di pertandingan sebelumnya, Xiao Chen hanya menggunakan tubuh fisik dan teknik pertarungan jarak dekat untuk bertarung. Kecakapan tempur yang kuat yang dia tunjukkan sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Hebatnya, teknik pertarungan jarak dekat hanyalah metode ofensif tambahan. Identitas aslinya adalah seorang bladesman. Xiao Chen ini telah menyembunyikan dirinya secara mendalam. Jika dia kalah dalam pertempuran arena, dia akan dikurangi 2 poin. Dia benar-benar berani. Sepertinya akan ada talenta baru yang muncul dari grup 6. Haha, mari kita tunggu sampai dia mengalahkan Xie Ziwen terlebih dahulu. Jika dia kalah, maka itu berarti dia tidak kuat. Para pembudidaya yang memperhatikan kelompok 6 berdiskusi dengan berbisik. Tanpa diduga, Xiao Chen telah menyembunyikan kekuatannya. Hal ini membuat penonton semakin bersemangat untuk pertandingan ini. Meskipun Xie Ziwen melihat bahwa Xiao Chen meremehkannya, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, bagus. Bagus, sangat bagus. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu setelah ini. Petik 2. Ribuan telapak tangan berapi. Xie Ziwen berteriak dengan ganas dan semua energi spiritual yang dikaitkan dengan api di ring duel yang luas melonjak. Percikan muncul di mana-mana. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan percikan api segera berkumpul, membentuk telapak tangan besar yang realistis dengan garis telapak tangan yang sangat jelas. Itu seperti gunung saat menekan Xiao Chen dengan tekanan besar. Xie Ziwen mengandalkan langkah ini untuk sampai sejauh ini. Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 10 gerakan, yang menunjukkan seberapa kuat gerakan ini. Kakak, Lunar Shadow Saber keluar dari sarungnya dan kilatan ungu muncul. Telapak tangan api yang lebat langsung terbelah menjadi 2, berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Pausan Flaming Palms dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Chen dalam satu gerakan, tidak ada perlawanan sama sekali. Sial, ekspresi Xie Ziwen menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka langkah ini akan dipatahkan dengan mudah. Sosoknya melintas di udara tanpa ritme apapun. Seketika, banyak telapak tangan yang menyala muncul di udara, menekan ke arah Xiao Chen dari segala arah. Dengan pandangan sekilas, sepertinya cincin duel yang luas itu benar-benar dipenuhi dengan telapak tangan yang menyala, pemandangan yang sangat megah dan megah. Xiao Chen tetap tenang saat dia melewati telapak tangan yang menyala-nyala seperti sedang berjalan-jalan santai. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia tidak dibatasi, bergerak sesukanya. Pedang itu bergerak sesuai keinginan hati, orang itu bergerak bersama dengan pedang. Saat mereka bergerak secara alami, mereka menghancurkan semua telapak tangan api yang menakutkan menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Pupil wasit kelompok 6 mengerut. Dia berpikir dalam hati, sungguh keadaan yang ajaib. Orang ini hampir mendorong teknik pedangnya ke tingkat yang saleh. Xiao Chen berkata dengan tenang, Xie Ziwen, jika hanya itu yang kamu miliki, maka berhentilah keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri.
Sesuai keinginan kamu. Wajah Xie Ziwen tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa teknik bela diri yang dia habiskan begitu banyak waktu untuk berlatih lemah di mata Xiao Chen, memaksanya untuk mengungkapkan kartu trufnya terlebih dahulu. Amuk 10.000 api, mengaum. Tiba-tiba, puluhan ribu telapak tangan yang menyala mulai bergetar. Mereka tampak seperti kultivator dengan emosi, gemetar karena marah. Ketika suara digabungkan bersama, itu seperti dewa api yang berteriak marah. Kemarahan, hiruk-pikuk, ketidakpuasan, emosi seperti itu menyebar ke seluruh tempat. Tanpa diduga, Xie Ziwen telah menggabungkan emosinya sendiri ke dalam keadaan A. Bab 571, Pembunuhan Instan. Hahaha, Xiao Chen, apakah kamu merasakan kemarahanku? Saya harus berterima kasih. Tanpa Anda, saya tidak akan bisa memahami teknik bela diri yang begitu kuat. Nyala apiku, mengamuk. Bang, dalam sekejap, emosi yang mengamuk didorong hingga batasnya. Sebuah lengan besar muncul di tanah. Lengan ini setidaknya memiliki panjang 100 meter. Saat itu muncul, itu menutupi setengah langit. Tubuh Xiao Chen yang tinggi dan ramping tampak sangat kecil di samping lengannya yang menyala-nyala. Dia seperti semut di depan lengannya, sangat kecil sehingga bisa menghancurkannya sampai mati dalam satu pukulan. Lengan besar api yang mengamuk bergerak dengan suara gemuruh saat menuju Xiao Chen. Xiao Chen tetap tenang, pikirannya seperti air yang tenang, tidak ada satu riak sama sekali. Pusaran air kristal ungu di tubuhnya berputar cepat bersama dengan keadaan puncak guntur. Pedang kristal Ki mengembun pada pedang dan dimuntahkan. Pedang kristal ungu panjang Ki setipis sayap jangkrik. Itu bergerak dalam sekejap dan memotong lengan yang keluar dari tanah menjadi dua. Kekuatannya tidak berkurang, pedang kristal Ki terus menuju Xie Ziwen, yang ada di udara. Pedang Ki menghancurkan perisai esensnya dengan ledakan yang keras. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meletus, meledakkan Xie Ziwen tanpa bisa dikenali. Kemudian, dia jatuh dari langit. Kakak, setelah mengalahkan Xie Ziwen dalam sedetik, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Pada saat ini, sisa api dan listrik bercampur dan meledak. Gelombang energi ungu dan merah menyebar, terkandung di dalam penghalang. Itu terlihat sangat indah dari jauh. Ketika gelombang energi menyebar dan cahayanya memudar, seorang pendekar pedang yang tenang berdiri di tengah ring duel. Dia tidak tampak gembira atau sedih, tidak senang atau frustrasi. Angin sejuk dari keributan tadi membuat pakaian Xiao Chen berkibar. Ketika digabungkan dalam ekspresi tenangnya, dia mengeluarkan aura pengalaman yang samar-samar terlihat, dia tampak bebas dan nyaman. Kemenangan jatuh ke tangan Xiao Chen. Anda mendapatkan 2 poin lagi. Petik 2. Wasit grup 6 menekan kegembiraan di hatinya saat dia dengan tenang mengumumkan hasilnya. Bintang yang sedang naik daun akhirnya keluar dari grup 6, itu bukan lagi kumpulan sampah. Sebagai wasit untuk grup ini, dia merasa sedikit puas. Sial, apa aku salah lihat? Dia berhasil mengalahkan Xie Ziwen dalam satu gerakan. Dari mana tepatnya pendekar pedang berjubah putih ini berasal? Tidak peduli apa, Xie Ziwen masih berada di peringkat 47 di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Dia seharusnya bisa mencapai 20 teratas kali ini. Petik 2. Dari kelihatannya, Xiao Chen ini masih belum menggunakan semua kekuatannya. Siapa yang tahu berapa banyak yang dia gunakan? Petik 2. Mungkin setidaknya 70%. Kalau tidak, itu terlalu mengerikan. Petik 2. Mereka yang memperhatikan pertandingan Xiao Chen meledak dalam kegembiraan. Mereka tidak mengharapkan kesimpulan seperti itu. Di babak pertama babak penyisihan, Xie Ziwen masih sombong, mengejutkan para penonton. Dari kelihatannya, dia hampir setara dengan Xiao Chen. Namun, ketika Xiao Chen benar-benar bergerak, dia berhasil mengalahkan Xie Ziwen dalam sekejap. Ini benar-benar mengejutkan penonton. Di tribun penonton, para tetua paviliun bulan jahat semuanya memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pertama, salah satu murid elit mereka dipermainkan oleh Jin Dabao. Kemudian, Xie Ziwen, yang mereka percayakan harapan mereka, dikalahkan dalam satu gerakan. Sebagai sekte besar, hal-hal seperti itu terjadi secara berurutan seperti wajah mereka ditampar. Bai Zhan terdiam. Meskipun diberitahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Chen, Xie Ziwen masih bersikeras mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Xiao Chen kembali ke tribun penonton, Yun Kexin belum pulih dari keterkejutannya pada kekuatan yang dia tunjukkan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Chen, berapa banyak kekuatanmu yang kamu gunakan sebelumnya? Xiao Chen tersenyum tipis. Bahkan tidak setengah. Mungkin bahkan tidak setengah-setengah. Yun Kexin tidak bisa membantu tetapi menyerah pada kejutan sekali lagi. Setengah dari setengah, itu berarti dia belum menggunakan 1/4 dari kekuatannya. Seberapa kuat dia sekarang? Di tribun penonton yang jauh dari Xiao Chen, 3 jenius dari Myriad Vian Palace juga telah menyaksikan pertandingannya.
Mata cerah Xiao Bai tampaknya memiliki bintang-bintang yang berkelap-kelip di dalamnya. Dia berkata dengan gembira, kakak Xiao Chen menjadi lebih kuat. Xiao Bai harus bekerja lebih keras, bahkan lebih keras. Kemudian, Xiao Bai dapat bertemu dengan kakak Xiao Chen di final. Musinya, Jiang Zimo, dan Chu Mu semua menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka saling bertukar pandang tanpa berkata-kata. Setelah mereka meninggalkan tanah sunyi kuno, ketiganya telah bekerja sangat keras dengan Xiao Chen sebagai target mereka. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, mereka bertiga telah meningkat. Namun, kesenjangan antara mereka dan Xiao Chen tampaknya menjadi lebih lebar. Rasanya tidak mungkin untuk menutup celah ini. Karena Xiao Chen telah menyusul mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengejar. Untuk seseorang dari generasi yang sama memiliki Xiao Chen sebagai target mereka, ini adalah masalah yang menyedihkan. Setelah mengalahkan Xie Ziwen dalam satu gerakan, Xiao Chen meroket menjadi terkenal. Dalam 3 pertandingan berikutnya, lawannya semuanya memilih untuk kebobolan. Lagi pula, ada 20 pertandingan yang harus mereka lawan, semuanya terjadi dalam waktu singkat. Karena mereka tahu bahwa mereka akan kalah, tidak ada gunanya mereka mempertaruhkan cedera. Akan bijaksana untuk menjaga kekuatan mereka dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik di sana. Seorang Bladesman jenius muncul di grup 10. Dia sangat kuat. Setelah Xiao Chen duduk, Liu Suifeng yang telah menonton pertandingan dengan hati-hati segera memberitahu Xiao Chen. Dibandingkan dengan Xiao Chen, Liu Suifeng dan yang lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih santai. Mereka dapat dengan bebas menonton pertandingan dan memenuhi peran penyelidik, membantu Xiao Chen dan yang lainnya menemukan jenius yang perlu mereka perhatikan. Pedang jenius. Paviliun pedang surgawi terkenal karena ahli pedang mereka. Tenggelam dalam lingkungan seperti itu, Liu Suifeng secara alami memiliki mata yang bagus untuk ahli pedang. Seseorang yang menarik perhatiannya dan digambarkan sebagai jenius olehnya akan cukup baik. Ketika babak penyisihan dimulai, banyak pendekar pedang jenius bisa dilihat. Namun, Bladesman jenius jarang terjadi. Xiao Chen berkata dengan tertarik, apakah dia murid dari gerbang pedang suci 10 sekte besar? Dari 10 sekte besar, gerbang pedang suci terkenal dengan para ahli pedang. Prestasi mereka dalam teknik pedang beberapa tingkat lebih tinggi dari paviliun pedang surgawi. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Merasa terkejut, Xiao Chen menjawab, kalau begitu dia pasti dari klan Bai. Klan Bai adalah klan bangsawan yang terkenal dengan ahli pedang. Salah satu leluhur mereka, Bai Suihe, adalah kaisar pedang. Teknik pedang 4 musim mereka dipuji sebagai teknik pedang yang paling dekat dengan teknik pedang peringkat surga. Meskipun teknik pedang peringkat surga kuat, dalam keadaan normal, hanya seorang raja bela diri yang bisa berlatih teknik bela diri peringkat surga. Namun, teknik pedang 4 musim jelas merupakan teknik bela diri peringkat bumi, tetapi memiliki kekuatan teknik bela diri peringkat surga. Mengingat ini, seseorang dengan kekuatan teknik pedang 4 musim akan menonjol di antara sekelompok besar raja bela diri setengah langkah. Teknik pedang 4 musim hanyalah teknik bela diri yang luar biasa. Ini juga mengapa Baiki berani menantang si Maling Xuan. Sebagai klan Noble of Bladesman, tidak mengherankan jika mereka berhasil menghasilkan beberapa Bladesman hanya sedikit lebih lemah dari Baiki. Namun, Liu Suifeng masih menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga tidak. Orang ini bernama Lin Fei. Dia bukan dari sekte manapun juga tidak berafiliasi dengan klan manapun. Teknik sabrenya sangat indah. Meskipun dia adalah raja bela diri kelas superior, kecakapan tempur yang dia tunjukkan tidak dapat ditandingi oleh raja bela diri setengah langkah biasa. Petik 2. Sekarang gilirannya untuk bertarung lagi. Dia telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Saya ingin tahu apakah dia bisa melanjutkan rentetan ini. Mo Heng, yang berada di samping, menimpali. Dia tidak memiliki sekte atau afiliasi dengan klan manapun. Bukan murid gerbang pedang suci atau klan Bai. Ada banyak sekali bintang baru dalam kompetisi pemuda 5 bangsa ini. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Dia melihat 2 pemuda berdiri di ring duel. Salah satunya mengenakan pakaian bordir dengan 2 pedang kecil saling silang di dada. Xiao Chen tahu bahwa itu adalah lambang gerbang pedang surgawi. Orang lain berpakaian hijau dan memegang pedang yang panjangnya 1,33 meter dan lebar 3 cm. Dia terlihat sangat biasa. Mata orang ini berkerudung, seperti gunung berapi tersembunyi yang menunggu untuk meletus kapan saja. Pria berjubah hijau ini pastilah Lin Fei yang disebutkan Liu Suifeng. Tidak banyak ahli di grup 10. Namun, kemenangan berturut-turut Lin Fei ini mungkin akan berakhir di sini. Lawannya adalah murid elit gerbang pedang suci, Ma Yuan, yang menduduki peringkat 39 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Selain itu, dia juga seorang Bladesman. Jadi dia akrab dengan gerakannya. Situasinya tidak terlihat baik untuknya.
Yang paling penting adalah bahwa teknik bela diri dan teknik kultivasi dari sekte besar akan bagus. Dia berbeda dari yang lain. Secara alami, Lin Fei cukup terkenal. Sebelum pertandingan dimulai, banyak pembudidaya di dekat Xiao Chen mulai mendiskusikannya. Ma Yuan memegang pedang tipis berwarna merah tua. Dia memandang Lin Fei dan berkata, "Maaf, saya akan mengakhiri kemenangan beruntun Anda." Lin Fei tersenyum dan berkata, "Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Buat perubahan Anda, biarkan saya melihat berapa banyak gerakan saya yang dapat ditanggung oleh elit gerbang pedang surgawi." Petik 2. Kamu hanya anak nakal tanpa nama. Beraninya kamu begitu sombong. Petik 2. Ma Yuan meneriakkan seruan perang yang ganas dan auranya segera meledak. Tangan yang dia gunakan untuk memegang pedangnya bergetar dan kirmizi yang membunuh Qi menyebar dari tubuhnya. Bayangan darah tanpa jejak. Dari saat Ma Yuan menyerang, dia tidak punya niat untuk menahan diri. Dia segera menggunakan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi dari gerbang pedang suci, bayangan darah tanpa jejak untuk memulai pertandingan. Seketika, lampu pedang merah terbang keluar dari pedang. Segera, cincin duel ditutupi lampu merah. Lampu merah mengandung niat membunuh yang tajam. Setiap helai niat membunuh terkunci pada Lin Fei, tidak memberinya banyak kesempatan untuk menghindar. Liu Suifeng menghela nafas dan berkata, betapa indahnya menjadi murid dari sekte besar di negara Jin Agung. Saat dia menyerang, dia menggunakan teknik pedang peringkat bumi. Lihatlah kelebihan dan keadaan teknik sabre ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik sabre biasa. Xiao Chen setuju dengan kata-kata Liu Suifeng di dalam hatinya. Ini adalah teknik pedang bayangan darah. Darah melambangkan pembunuhan Qi, dan bayangan, lintasan tak berbentuk dan cepat. Ini hanya langkah pertama dan bisa memenuhi tempat itu dengan niat membunuh, seperti salju yang turun ke tanah di musim dingin. Ma Yuan ini memang mampu. Namun, apakah dia bisa mendapatkan kemenangan akan tergantung pada dirinya sendiri, pada seberapa dalam pemahamannya tentang teknik pedang bayangan darah. Sekte-sekte besar bisa memberikan satu teknik bela diri yang biasanya sulit ditemukan. Namun, seberapa banyak teknik bela diri yang bisa mereka hasilkan akan bergantung pada bakat masing-masing. Lin Fei tetap tanpa ekspresi. Hanya, pada saat ini, matanya yang sebelumnya tidak hidup menjadi sangat bersemangat. Dia dengan cepat melihat lampu pedang di udara dan Ma Yuan. Kemudian, Lin Fei dengan cepat membuat keputusan. Dia mengungkapkan senyum dingin dan menarik pedangnya. Dalam sekejap, Lin Fei mengirimkan 10 pedang tajam Qi. Mereka seperti panah tajam yang tidak bisa dihalangi dan mereka semua mengenai titik lemah dari cahaya pedang. Dentang logam terdengar. Lin Fei telah menghancurkan lampu pedang yang memenuhi udara. Dia telah mematahkan langkah awal teknik Blood Shadow Saber. Xiao Chen berkata, Ma Yuan akan kalah. Mu Heng dan yang lainnya merasa aneh. Pertandingan jelas baru saja dimulai. Mengapa Xiao Chen langsung mengatakan bahwa Ma Yuan akan kalah? Ma Yuan terlihat sangat putus asa. Dia baru saja memulai teknik Blood Shadow Saber-nya. Sebelum dia bisa mengungkap kekuatannya, itu rusak. Bagaimana dia bisa terus berjuang? Bab 572, generasi baru menggantikan yang lama. Namun, Lin Fei tidak memberi Ma Yuan waktu untuk ragu. Dia tiba-tiba menembakkan pedang tajam Qi dari bawah kakinya. Bergerak bersama dengan pedang Qi, dia tiba di depan Ma Yuan dalam sekejap. Sial, pada saat genting, Ma Yuan akhirnya berhasil bereaksi. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan memblokir serangan lawannya, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Namun, tepat pada saat ini, Lin Fei menembakkan pedang tajam Qi lainnya dari kakinya, lalu langsung bergerak ke udara. Pedang Qi itu sangat tajam dan bergerak kemana-mana. Sudut yang mereka tuju sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan pengalaman tempur yang kaya dari Ma Yuan, dia masih bingung dan tidak siap. Lagi, tepat setelah Ma Yuan mundur dan menemukan pijakannya, Lin Fei, yang berada di udara, sudah berada di sampingnya dan menebang dengan momentum yang kuat. Pedang Qi yang ditembakkan dari kaki Lin Fei muncul pada saat yang hampir bersamaan saat potongan ini dieksekusi. Selanjutnya, dia muncul kembali di sisi lain Ma Yuan. Sibuk memblokir potongan overhead, Ma Yuan terluka oleh pedang Qi. Luka berdarah muncul di dadanya. Sial, 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 sial. Dengan satu manuver, Lin Fei mengambil alih, tidak memberi Ma Yuan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah 6 gerakan lagi, dada Ma Yuan sekarang memiliki 7 luka berdarah. Pakaiannya diwarnai merah dan kulitnya memucat. Melihat Lin Fei menyerangnya lagi, Ma Yuan berkata dengan enggan, aku mengaku kalah. Lin Fei segera berhenti dan berputar di udara untuk sementara waktu sebelum dengan lembut mendarat di tanah. Dia telah mengalahkan Ma Yuan dalam 7 gerakan dan dia sendiri tidak terluka. Ma Yuan bahkan tidak berhasil merumput Lin Fei. Generasi baru menggantikan yang lama. Namun, pendatang baru ini bangkit terlalu cepat.
Generasi sebelumnya jatuh bahkan sebelum dia mencapai potensi penuhnya. Memang, dia berada di peringkat 39 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lin Fei. Pendatang baru ini terlalu kuat. Petik 2. Hasil yang tidak terduga menyebabkan penonton menghela nafas setelah lama terdiam. Haha, ini masih dianggap cukup bagus. Apakah Anda melihat pertandingan di grup 20? Raja Naga Kecil Laut Timur, Xuanyuan Santian, mengalahkan semua lawannya dalam satu gerakan. Beberapa peserta yang diperingkat dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya tidak percaya bahwa mereka lebih lemah darinya. Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan dalam satu gerakan. Terlepas dari siapa mereka atau dari mana mereka berasal, tidak ada yang bisa menghentikan Xuanyuan Santian. Terlalu banyak talenta baru dalam kompetisi pemuda 5 bangsa ini. Begitu juga di grup 1. Ada seorang gadis muda yang berusia tidak lebih dari 16 tahun dari Istana Miriatvian. Namun, dia sudah memenangkan 10 pertandingan ganjil sebelum dia kalah dari seorang murid dari 10 sekte besar. Sepertinya ini benar-benar era para jenius. Persaingan hanya akan semakin ketat setelah babak penyisihan kedua, ketika peserta unggulan bergabung. Liu Suifeng diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, sungguh teknik pedang yang aneh. Bagaimana cara memblokirnya? Ada jurus yang diperlihatkan secara terbuka dan ada jurus yang disembunyikan. Saya belum pernah mendengar tentang teknik bela diri semacam ini sebelumnya. Mungkinkah dia menciptakannya sendiri? Yun Kexin memandang Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, apa peluangmu untuk menang melawannya? Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, orang ini sangat kuat. Jika dia hanya sekuat apa yang baru saja kita lihat, saya sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkannya. Petik 2. Murong Chong berseru kaget, mungkinkah kamu memiliki cara untuk menghadapi teknik pedang aneh itu? Tanpa menjawab pertanyaan secara langsung, Xiao Chen berkata, sulit untuk terus menang dengan gerakan kejutan. Jika dia berniat untuk terus menggunakan hanya teknik pedang ini, akan sulit baginya untuk masuk 50 besar. Saat kelompok itu berbicara, segera giliran Xiao Chen lagi. Kali ini, lawannya adalah seorang kultivator berambut pendek yang menggunakan tombak. Dia seusia dengan Xiao Chen, tetapi dia tampak putus asa. Jelas, pembudidaya berambut pendek itu tidak terlalu percaya diri. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, jika kamu dapat menerima satu pukulan dariku, aku akan mengaku kalah. Xiao Chen menjawab dengan tenang, aku tidak ingin kamu mengaku kalah. Jika Anda ingin melakukan langkah terbaik Anda, maka gunakan upaya Anda sendiri untuk menciptakan peluang sendiri. Jangan tanyakan hal ini pada lawan Anda. Jika saya setuju dengan Anda sekarang, apakah Anda akan melakukan ini setiap kali Anda bertemu lawan yang lebih kuat dari Anda? Xiao Chen tidak menyukai sikap pengecut ini sebelum berkelahi. Seseorang harus menggunakan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri untuk memperjuangkan kesempatan sebelum mereka bisa memaksa lawan mereka untuk menyelesaikan kemenangan atau kekalahan dalam satu gerakan. Mengandalkan memohon untuk mendapatkan kesempatan ini berarti mentalitas kultivator berambut pendek itu buruk. Kultivator berambut pendek tidak menyangka Xiao Chen begitu belak-belakan. Dia mengatupkan giginya dan berkata, awasi tombakku. Tombak berputar sedikit dan udara di sekitarnya berkumpul di ujung tombak, menjadi angin kencang. Tangan kanan kultivator berambut pendek itu bergetar dan tombaknya melesat keluar seperti ular berbisa yang keluar dari lubang. Tepat sebelum mencapai Xiao Chen, ujung tombaknya bergetar dan beberapa ular berbisa tampak muncul, membuatnya sulit untuk membedakan mana yang asli. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kelemahannya terlalu jelas. Jika lawan tidak bergerak tiba-tiba dan menyerang, momentum, kecepatan, dan kondisi serangan tombak itu akan sempurna. Sayangnya, pembudidaya ini terlalu fokus pada teknik, menyebabkan negara menyebar. Terhadap lawan dengan mata yang lebih baik untuk teknik daripada kultivator berambut pendek ini, serangan tombak ini hanyalah lelucon. Xiao Chen mengepalkan tinjunya dan meninju. Naga berserk, energi berbentuk naga biru menutupi kepalan tangan Xiao Chen. Kemudian, dia bentrok dengan cahaya tombak. Bang! Ada suara resonansi dan semua lampu tombak menghilang. Kultivator berambut pendek itu mundur beberapa langkah, mencengkeram tombaknya. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan dengan cepat mengejar lawannya, tiba di hadapannya dalam sekejap. Sebelum lawannya bisa bereaksi, Xiao Chen menghunus pedangnya dan menjatuhkan tombaknya. Kemudian, dia meletakkan pedangnya di leher lawannya. Kamu telah kalah, kata Xiao Chen dengan tenang. Kultivator berambut pendek itu jelas terlihat tidak puas. Dia menggerutu, saya masih belum menggunakan kartu truf saya. Jika Anda memberi saya 2 detik, saya pasti bisa membalikkan keadaan. Petik 2. Jika Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeksekusinya, bagaimana itu bisa menjadi kartu truf Anda? Jangan terus-menerus bertahan dalam melakukan hal-hal dengan cara yang salah.
Yang paling penting adalah terus membangun fondasi Anda. Kalau tidak, semua kartu truf tidak akan berguna. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berhenti berbicara. Dia sudah mengatakan banyak. Seberapa banyak pembudidaya berambut pendek bisa memahami akan tergantung pada dirinya sendiri. Kultivator berambut pendek itu tampaknya bingung. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Xiao Chen. Tanda pisah. Akhirnya, 20 pertandingan berakhir. Saat matahari terbenam, grup tempat Xiao Chen berada, grup 6, telah menyelesaikan semua pertandingannya. Dia telah menyelesaikan babak eliminasi dengan skor sempurna. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Kexin dan Murong Chong juga menyelesaikan pertarungan mereka. Yun Kexin agak beruntung, dia berhasil menyelesaikan babak eliminasi ini. Nasib buruk Murong Chong tidak berlanjut. Meskipun berada di grup kematian, dia berhasil menyelesaikan babak eliminasi pertama, meskipun dengan banyak kesulitan. Mereka bertiga telah lulus. Penatua pertama, Jiang Qi, tampak sangat bersemangat. Di antara peserta dari 3 sekte besar bangsa Qin besar, hanya Chu Chaoyun dari sekte pedang berkabut yang lulus, selain mereka. Mu Chengshui dari Night Spirit Palace jatuh di babak pertama eliminasi. Dalam hal jumlah, Paviliun Pedang Surgawi telah menekan 2 sekte besar lainnya. Jika mereka mengiklankan ini dengan benar di masa depan, mereka akan sangat meningkatkan pengaruh Paviliun Pedang Surgawi. Ayo pergi, kita bisa kembali dulu dan beristirahat untuk 1 hari besok, sebagai persiapan untuk eliminasi putaran kedua pada hari berikutnya, kata Jiang Qi sambil bangkit. Xiao Chen melihat ke ring duel dan berkata, tunggu sebentar. Namong Ziyue dan murid sekte Sun Mun, Mo Ziyan, akan memulai pertandingan mereka. Tanpa peserta unggulan yang muncul, akan sulit untuk menemukan kecocokan yang bisa menarik minat Xiao Chen. Pertandingan Lin Fei sebelumnya adalah salah satu pertandingan tersebut. Sekarang, ada pertandingan Namong Ziyue dan Mo Ziyan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Namong Ziyue. Dia berasal dari 8 klan bangsawan dan peringkat ke-8 di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Dia adalah salah satu favorit untuk masuk ke 5 besar kali ini. Namong Ziyue seharusnya tidak muncul di sini. Sayangnya, tempat unggulannya direbut oleh Yue Chengxi. Mo Ziyan adalah murid pribadi dari Master Sekte Sun Mun Sekte. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, ia berada di peringkat ke-11. Meskipun dia tidak masuk 10 besar, dia tidak jauh. Kecakapan tempur Mo Ziyan secara publik diakui sebanding dengan 10 besar. Dengan demikian, pertandingan ini jelas merupakan pertempuran para raksasa. Pada saat ini, sebagian besar pertandingan grup sudah berakhir. Namun, penonton di tribun penonton belum beranjak pergi. Mereka hanya menunggu pertandingan keduanya. Mo Ziyan memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya. Dia memiliki wajah yang panjang dan sempit, yang biasanya memberikan kesan orang yang hina. Namun, Mo Ziyan memancarkan aura lurus. Dia tampak sangat berwawasan luas dan terbuka, sehingga orang lain tidak merasa ada yang negatif tentang dirinya. Bagaimana perasaanmu didorong keluar dari tempat unggulan, Namong Ziyue? Mi Ziyan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Namong Ziyue menjawab dengan tenang, jaga dirimu baik-baik. Hati-hati jangan sampai kalah dariku lagi. Mo Ziyan membalas, terima gerakanku, kalau begitu. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam 10 langkah, saya akan mengakui kekalahan. Petik 2. Kata-katanya menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Kakak, Mo Ziyan menghunus pedangnya, itu sedikit lebih panjang dari 1 meter dan lebarnya sekitar 5 cm. Itu berkedip dengan cahaya tajam yang dingin, berdenyut berirama. Pedang Qi muncul dengan sendirinya, ini adalah senjata roh peringkat surga kelas superior. Dia melompat ke udara. Pada saat itu, kegelapan mengambil alih sinar matahari yang tersisa dan bulan yang cerah tergantung di langit. Saat pedang menari-nari, cahaya bulan yang sedih dan indah menyinari Namong Ziyue, membuatnya terlihat anggun dan elegan. Pedang ini sepertinya datang dari luar angkasa, membuat seseorang salah persepsi tentang ruang. Tubuh Mo Ziyan tampaknya sangat dekat dengan Namong Ziyue namun seolah-olah dia berada beberapa kilometer jauhnya. Begitu dekat namun dunia terpisah, cahaya bulan tak berujung memimpin di depan. Menggunakan cahaya bulan untuk mensimulasikan perasaan berada dalam jarak yang begitu dekat. Apakah dia dekat, atau dia jauh dari dunia? Sekejap bisa memutuskan kemenangan. Di tribun penonton peserta unggulan, bahkan si Malingsuan yang riang terpikat oleh keadaan ini. Dia memujinya, mengatakan, tidak buruk, Mo Ziyan sudah menangkap esensi dari keadaan bulan cerah Sekte Sun Mun. Jika dia bisa membawa keadaan terik mataharinya ke tingkat yang sama, dia akan bisa mengimbangi Namong Ziyue. Jika dia bisa beralih di antara mereka, menggunakannya dengan bebas sesukanya, dia akan memiliki peluang 70% untuk masuk 10 besar. Bahkan si Malingsuan memberikan penilaian yang begitu tinggi. Ini jelas menunjukkan betapa mengesankannya gerakan Mo Ziyan ini. Ini adalah kekuatan pesaing untuk 10 besar.
Memang, kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda dari peserta lain. Orang-orang ini hanya akan mengungkapkan sebagian kekuatan mereka melawan seseorang dengan level yang sama. Meskipun mereka semua jenius, kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Petik 2. Aku ingin tahu, bagaimana Namong Ziyue akan menghadapi ini. Pertandingan ini seharusnya menjadi pertandingan terbaik babak penyisihan pertama. Gerakan kasual Mo Xian menghasilkan keheranan instan dari banyak penonton. Seperti kata pepatah, ketika seorang ahli bergerak, semua orang akan mengetahuinya. Seorang jenius puncak memang bukan seseorang yang bisa ditangani oleh orang biasa. Kesenjangan ini sangat definitif. Bab 573, begitu dekat namun dunia terpisah, cahaya bulan tanpa akhir memimpin di depan. Setelah menyelesaikan pertandingannya, Xuanyuan Zantian juga menonton pertandingan ini. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan berkata, keadaan yang menarik, aku bertanya-tanya bagaimana gadis itu akan menghadapi ini. Begitu dekat namun dunia terpisah. Apakah Mo Xian dekat atau dunia terpisah? Bagaimana reaksi Namong Ziyue akan tergantung pada penilaiannya. Jika Namong Ziyue menilai lawannya jauh, maka langkahnya adalah menyimpan kekuatan untuk bersiap menghadapi serangan tajam yang datang dari kejauhan. Jika dia menilai lawannya berada di dekatnya, dia harus segera bergerak. Karena lawannya sudah dekat, gerakannya akan datang dengan sangat cepat, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Cahaya bulan seperti cairan di malam yang gelap, penuh dengan cahaya saat dicurahkan. Pedang Mo Xian turun dari langit, menunggangi kecemerlangan yang cerah. Di mana Mo Xian, dekat atau dunia terpisah? Meskipun semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, semuanya terjadi sekaligus. Namong Ziyue harus membuat keputusan dalam sekejap. Jika tidak, langkah ini akan mengalahkannya. Tiba-tiba, dia pindah. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan tangannya bergerak ke posisi yang aneh, seperti dia akan mengaktifkan beberapa teknik bela diri yang aneh. Namong Ziyue tidak menyimpan kekuatan atau bergerak cepat. Semua orang tidak bisa tidak merasakan keraguan atas apa yang dia lakukan. Guyuran. Tiba-tiba terdengar suara gemericik air yang jernih. Pada suatu saat, gunung, danau, dan sungai muncul di sekitarnya. Namong Ziyue berada di atas tengah danau. Gunung-gunung bergerak di danau dan dia bergerak melalui pemandangan di sekitarnya. Apakah gunung bergeser atau air mengalir? Apakah pemandangan gunung bergerak di sekelilingnya atau dia bergerak di sekelilingnya? Ini semua tidak pasti. Jika Anda berbeda dunia, saya akan hanyut mengikuti arus. Jika Anda dekat, saya akan tetap tidak bergerak seperti gunung. Anda memiliki sinar bulan yang tak ada habisnya, membuat diri Anda begitu dekat namun terpisah dari dunia, membuat saya memutuskan antara dekat atau jauh dalam sekejap. Saya juga memiliki pemandangan gunung dan badan air, mengalir seperti ombak atau tidak bergerak seperti gunung. Anda harus membuat keputusan antara itu juga. Mata Xiao Chen berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak memuji, sungguh keadaan gunung dan sungai yang indah. Itu bisa mengubah keadaan seseorang menjadi pasif atau aktif. Apakah ini kekuatan dari 8 klan bangsawan? Di tribun penonton peserta unggulan, ke-10 peserta unggulan tak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kekaguman. Keturunan klan Beiming, Beiming Sang, tersenyum dan berkata, saya telah lama mendengar bahwa klan Namong memiliki manual kuno, kitab air gunung. Sepertinya Namong Ziyue telah memahami sebagian darinya. Dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung memperebutkan tempat unggulan. Saat dia berbicara, Beiming Sang dengan sengaja melirik Yue Chengxi dari Sekte Langit Tertinggi, orang yang mendorong Namong Ziyue dari tempat itu. Yue Chengxi tersenyum tenang dan mengabaikan kata-kata Beiming Sang. Jika Namong Ziyue tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mengapa dia sendiri yang melakukannya? Kiang, kiang, tiba-tiba, suara pedang yang merdu terdengar dari ring duel. Pedang Mo Xian akhirnya tiba di hadapan Namong Ziyue. Namong Ziyue tersenyum tipis dan mendorong telapak tangannya ke depan, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan bumi. Pegunungan tinggi di sekitarnya mulai bergerak cepat. Sebenarnya bukan gunung yang bergerak tapi air yang mengalir terlalu deras. Kesalahpahaman terjadi karena kerumunan terfokus pada Namong Ziyue, yang diterangi oleh cahaya bulan. Mereka mengira gunung-gunung itu bergerak. Jika Anda datang dari kejauhan, saya akan mengalir mengikuti arus, menempuh jarak ribuan kilometer. Tubuh indah Namong Ziyue dengan cepat mundur ke belakang. Tidak peduli seberapa cepat atau seberapa kuat Mo Xian, dia akan selalu berada beberapa sentimeter darinya, tidak dapat mengejarnya. Suara dentang datang dari pedang. Niat pedang yang kuat menyebar, melewati Wind Cloud Barrier dan mencapai tribun penonton. Pedang dari beberapa pendekar pedang mau tak mau mulai bersenandung. Dengan dukungan cahaya bulan, niat pedang kesempurnaan kecil mungkin lebih dari 2 kali lipat. Setelah menyerang untuk waktu yang lama tetapi tidak mendapatkan pukulan, Mo Xian mengubah taktiknya. Dia beralih dari pegangan satu tangan ke pegangan 2 tangan. Kemudian,
Dia menebas dari atas kepala. Gunung api neraka yang mengamuk. Malam menghilang dan bulan yang cerah menghilang. Matahari yang terik sekarang tergantung di langit. Tanpa diduga, Mo Xian mengubah kondisinya dalam sekejap. Dia bergeser dari sinar bulan yang lembut ke sinar matahari yang menyengat. Ini membungkus Namong Xian, memaksanya untuk berbenturan secara langsung. Siu, tiba-tiba, Namong Ziyue berhenti bergerak. Saat itu, gunung-gunung berhenti bergerak, air berhenti mengalir. Gunung-gunung tetap diam dan tidak ada gelombang yang muncul di atas air. Ini menunjukkan kontrol halus Namong Ziyue atas keadaannya. Dengan air danau sebagai negara bagian dan pegunungan sebagai momentum, dia tidak takut untuk berbenturan secara langsung. Jadi, dia mengirimkan pukulan. Ledakan. Ketika pukulan dan pedang terhubung, ada ledakan hebat. Gelombang kejut tak berujung menyebar ke sekitarnya dari cincin duel. Riak yang terlihat muncul di Wind Cloud Barrier. Jelas, itu telah mengalami dampak yang kuat. Jika penghalang tidak mengurangi energi ini, penonton yang lebih dekat mungkin terluka karena gelombang kejut. Betapa kuatnya, apakah semua jenius puncak dari generasi muda sekuat ini? Petik 2. Sepertinya mereka sekuat Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Dibandingkan dengan Raja Bela Diri kelas rendah, aura para talenta baru yang sedang naik daun itu hanya sedikit lebih lemah. Kerumunan di tribun penonton semua tercengang. Jelas, mereka tidak mengharapkan gelombang kejut seperti itu dari bentrokan keduanya. Bladesman jenius Lin Fei mengungkapkan tatapan berapi-api saat dia melihat keduanya di ring duel. Dia bergumam, "Tuan benar, ada banyak jenius dalam kompetisi pemuda 5 negara. Saya sebelumnya meremehkan orang-orang ini." Petik 2. Bang, ada ledakan hebat lainnya. Matahari yang terik di langit yang diciptakan oleh Mo Xian hancur menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya. Langit kembali gelap dan matahari terbenam muncul di cakrawala. Cahaya keemasannya bersinar di lapangan duel lagi. Namun, danau di bawah Namong Ziyue hanya beriak sebentar sebelum kembali tenang. Gunung dan air masih tersisa. Sudah jelas mana yang lebih kuat antara serangan pedang dan pukulan. Mo Yian memucat dan jatuh ke tanah. Dia jelas terlihat tidak puas dan membenturkan telapak tangannya ke ring duel. Kemudian, dia melayang kembali ke udara dan menyerang Namong Ziyue lagi. Siu, siu, siu. Lampu pedang tajam itu seperti pisau tajam. Mereka menyebar kemana-mana dan aura Mo Xian dengan cepat menjadi tak terukur, pergerakannya juga menjadi tak terduga. Namong Ziyue tidak panik. Saat dia bergerak di sekitar pegunungan dan perairan, dia mengirimkan angin kencang. Menggunakan momentum pegunungan dan keadaan air yang mengalir, dia mematahkan semua teknik pedang Mo Xian. Feng Yuan, keturunan dari 8 klan bangsawan, yang terkenal karena teknik pergerakan mereka, melihat pemandangan itu dan berkata, kondisi gunung dan sungai memang kuat. Mo Xian mungkin takut dia tidak akan bisa bertahan sampai gunung dan sungai Namong Ziyue berakhir. Baiki tertawa dan berkata, mengapa dia harus menunggu sampai gunung dan sungai berakhir? Jika dia benar-benar mampu, dia bisa membelah gunung dan membelah air menjadi 2. Pegunungan akan hancur dan sungai akan berhenti mengalir. Secara alami, Namong Ziyue akan dikalahkan saat itu. Sayangnya, Mo Xian tidak memiliki kemampuan ini. Sima Lingxuan tetap diam. Dia setuju dengan Baiki di dalam hatinya. Meskipun Namong Ziyue kuat, jika hanya itu yang dia miliki, dia tidak akan cocok untuk mereka. Gunung dan sungai abadi. Namong Ziyue berteriak. Dia tidak lagi ingin menyeret ini keluar. Sebuah pilar air membubung ke udara dari danau di belakangnya. Itu membawa keabadian gunung dan sungai saat dia meninju dengan kedua tangan. Satu pukulan mewakili gunung dan pukulan lainnya mewakili sungai. Keabadian gunung dan sungai hanya ada untukku. Namong Ziyue mengungkapkan senyum bangga, memancarkan aura tirani. Bang! Teknik pedang yang dikirim Mo Xian dengan cepat tidak ada artinya sebelum 2 pukulan ini. Dia memuntahkan 2 suap darah dan menabrak Wind Cloud Barrier, kehilangan kemampuannya untuk terus bertarung. Namong Ziyue menarik kembali tinjunya dan gunung serta sungai menghilang. Hanya angin sejuk yang tersisa di ring duel. Semua pembudidaya di tribun penonton yang luas terdiam. Pukulan tirani sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Sulit membayangkan bahwa gadis yang tampak halus ini melakukan pukulan tirani seperti itu. Babak final hari pertama kompetisi tidak mengecewakan siapapun. Pertandingan Mo Xian dan Namong Ziyue pantas untuk ditunggu. Namong Ziyue melihat ke arah tribun penonton peserta unggulan. Setelah dia memberi Yue Chengxi pandangan sekilas, dia dengan lembut melompat dari ring duel. Semua orang mengerti apa arti pandangan ini. Di babak kualifikasi, Namong Ziyue kalah dalam pertarungan memperebutkan tempat unggulan. Karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, dia terpaksa menyerah di tempat unggulan. Namun, itu tidak berarti bahwa dia lebih lemah dari Yue Chengxi. Dia sekarang mengirim tantangan ke Yue Chengxi, berniat untuk membalas kehilangannya yang berharga.
The Immortal Mountains and Rivers Fist melawan Puncak Great Perfection Morning Sun Fist. Pertarungan menakjubkan macam apa itu? Antara Yue Chengxi dan Namong Ziyue, siapa yang lebih kuat? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Setelah pertandingan Mo Ziyan dan Namong Ziyue berakhir, masih ada beberapa pertandingan acak. Namun, mereka tidak terlalu menonjol dan dapat diabaikan. Sebagian besar pembudidaya yang hadir bangkit dan berjalan keluar. Mereka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang saat mereka mendiskusikan pertandingan, semuanya tampak sangat bersemangat. Kualitas kompetisi pemuda 5 bangsa ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Para pendatang baru yang muncul juga lebih baik dari yang sebelumnya. Beberapa ahli berpengalaman seperti Xie Ziwen yang sebelumnya berperingkat 47, dan Ma Yuan yang sebelumnya berperingkat 39, jatuh pada hari pertama dan tersingkir dari kompetisi. Bahkan sebelum peserta unggulan muncul, hari pertama kompetisi sudah sangat megah. Ini membuat semua orang semakin mengantisipasi pertandingan 2 hari kemudian. Ketika 9 peserta unggulan bergabung dalam pertandingan, itu pasti akan membuat pertandingan eliminasi yang sangat intens menjadi lebih pahit. Para pendatang baru yang menyembunyikan kekuatan mereka tidak akan bisa terus bersembunyi. Bisakah bintang baru, Xuan Yuan Zantian, Lin Fei, Xiao Chen, dan Chu Chaoyun berlanjut hingga akhir? Ini juga sesuatu yang memenuhi kerumunan dengan antisipasi. Xiao Chen berhenti menonton dan bersiap untuk pergi bersama penatua pertama Jiang Qi dan yang lainnya. Haha, kakak tua Xiao Chen, sudah lama sekali. Tepat pada saat ini, tawa yang akrab terdengar. Xiao Chen melihat ke belakang dan melihat Jin Dabao, mengenakan mutiara dan batu mulia, mengipasi dirinya sendiri saat dia menyeret tubuhnya yang gemuk. Jiang Qi dan yang lainnya tidak mengenal Jin Dabao. Mereka hanya menyapanya sebelum pergi. Xiao Chen memandang Jin Dabao dan tersenyum. Tanpa diduga, dengan sosokmu, kamu berani mengikuti kompetisi pemuda 5 bangsa. Selanjutnya, Anda bahkan berhasil menyelesaikan babak eliminasi pertama. Sungguh luar biasa. Jin Dabao terkekeh dan melambaikannya. Ini hanya masalah kecil, ini hanya babak pertama eliminasi. Tunggu sampai tuan gemuk ini masuk 10 besar. Lakukan yang terbaik dan bekerja keras, sehingga kita berdua bisa masuk final. Bab 574, Xiao Bai yang memikat. Terperangah, Xiao Chen berkata, berhentilah berbicara omong kosong. Aku cukup mengenalmu, apa niatmu? Si gemuk tersenyum dan berkata, kali ini, saya di sini untuk bisnis. Pada saat yang sama, saya akan masuk 10 besar untuk bersenang-senang. Dia mengipasi dirinya dengan lembut dengan kipas lipat emasnya. Dia mengatakan semuanya dengan sangat santai, tidak ada yang terdengar tidak wajar. Kakak Xiao Chen. Saat Xiao Chen dan Jin Dabao mengobrol, sebuah suara merdu terdengar. Aroma tertentu tercium, santai dan memabukkan. Xiao Chen melihat ke belakang dan sebelum dia bisa bereaksi, tubuh yang lembut dan indah melompat ke pelukannya, memeluknya erat-erat. 2 gundukan lembut di dada gadis muda itu menempel erat di dada Xiao Chen. Tepat setelah itu, Jiang Zimo dan Chu Mu datang dengan tatapan iri. Agak malu, Xiao Chen meletakkan Xiao Bai di tanah. Dia merasa sangat terkejut ketika dia bertanya, Xiao Bai, mengapa kamu ada di sini? Xiao Chen memang terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Bai di sini. Sebenarnya, cincin duel yang ditugaskan Xiao Bai kebetulan terletak di titik buta dari tribun penonton yang dia duduki. Ada juga beberapa cincin duel di antara cincin duel masing-masing. Tanpa memberikan perhatian khusus, mereka tidak akan menemukan kehadiran orang lain. Lagi pula, 20 cincin duel itu cukup banyak. Xiao Bai berkata dengan serius, saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya ingin membuktikan kepada kakak Xiao Chen bahwa Xiao Bai sekarang dapat melindungi dirinya sendiri. Sebelumnya, Xiao Chen telah mendengar para pembudidaya di dekatnya berbicara tentang seorang jenius wanita muda yang muncul dari istana Myriad Vien. Dia telah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Tanpa diduga, orang itu adalah Xiao Bai. Xiao Bai, tuan gemuk ini juga sudah lama tidak melihatmu. Ayo, peluk aku. Jin Dabao tersenyum pada Xiao Bai. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Bai tidak akan memelukmu. Xiao Bai hanya akan memeluk kakak Xiao Chen. Kakak Xiao, sudah lama sekali. Pada saat ini, suara lain terdengar. 2 pembudidaya tampan dengan aura unik datang. Itu adalah Ding Fengchou dari gerbang pedang surgawi bangsa besar Chu dan Zuo Mo dari tempat penjinakan binatang bangsa Tang besar. Mereka telah berteman satu sama lain di Desolate City. Mereka akhirnya bersatu kembali sejak berpisah hari itu. Jiang Zimo tersenyum dan berkata, Kakak Ding dan Kakak Zuo, selamat telah melewati babak penyisihan pertama. Zuo Mo tertawa dan berkata, itu tidak layak disebut. Kalian juga lulus. Sudah hampir 2 tahun sejak kami berpisah di Desolate City. Kami belum bertemu sejak itu.
Ayo pergi mencari tempat untuk minum besok. Memang, hampir 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Adegan Desolate City masih tetap segar di mata mereka. Ketika kelompok itu bertemu di Wind Cloud Arena bangsa jin besar, kata-kata berani dan visioner yang mereka ucapkan saat itu terdengar lagi di telinga mereka. Si gemuk segera berkata, tidak baik minum anggur. Mari kita pergi untuk minum teh, sebagai gantinya. Datanglah ke Ignorant About Tea House besok sore. Ini akan menjadi traktiranku. Hehe, itu bukan kedai teh biasa. Daun teh di sana semuanya dipetik dari pohon roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Mereka disiapkan menggunakan metode rahasia dan memiliki segala macam efek terapeutik. Biasanya, seseorang bahkan tidak bisa membelinya dengan uang. Bodoh tentang teh, kedai teh ini memang misterius. Itu adalah kedai teh terbesar di Dragon Ceiling City dan hanya ada satu di dunia. Setiap 3 tahun, itu akan terbuka hanya beberapa hari selama kompetisi pemuda 5 negara. Setelah itu akan ditutup. Pengrajin kedai teh melestarikan segala macam seni teh kuno. Dari set teh, daun teh, air, dan sommelier teh, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk seseorang yang menyukai teh, ini adalah tanah suci mereka. Memang, saat si gendut membuat sarannya, mata semua orang berbinar. Teh di Ignorant About Tea sangat mahal. Secara alami, semua orang senang ketika mereka mendengar bahwa si gemuk membayar. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sudah diatur, kalau begitu. Mari kita bertemu lagi besok. Aku akan pergi dulu. Setelah sekian lama tidak bertemu, Xiao Chen juga terpikir untuk berkumpul dengan teman-teman lamanya. Lagi pula, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Mereka dapat berbicara tentang pemahaman mereka tentang jalur bela diri, pertemuan mereka, atau pertandingan kompetisi pemuda 5 negara. Beberapa dari mereka mengucapkan selamat tinggal, tetapi Xiao Bai berkata dengan enggan, kakak Xiao Chen, jangan lupakan kesepakatan kita saat itu. Xiao Bai pasti akan menjadi kuat. Si gendut mendecakkan lidahnya dan berkata, setelah tidak bertemu selama 2 tahun, gadis ini menjadi jauh lebih cantik. Tidak terduga bahwa seorang fanatik bela diri seperti Anda memiliki berkah seperti itu. Petik 2. Xiao Chen tersenyum pahit. Terkadang, ketika seseorang terlalu diberkati, mereka tidak akan mampu mengelolanya. Dia sudah memiliki Liu Ruyue. Adapun Xiao Bai, dia seperti saudara perempuan baginya. Jadi, dia merasa pusing bagaimana menangani masalah ini. Tanda pisah. Dini hari berikutnya, Xiao Chen meninggalkan halaman tepat waktu. Para pembudidaya yang dia lewati di jalan-jalan kota penyegelan naga semuanya mendiskusikan pertandingan kemarin. Bahkan ada beberapa orang yang menjual informasi tentang favorit panas. Itu membangkitkan rasa ingin tahu Xiao Chen, jadi dia membeli satu yang dibeli banyak orang. Ini adalah daftar 10 pendatang baru teratas. Itu membuat perkenalan rinci dari 10 pendatang baru yang menunjukkan hasil luar biasa dalam pertandingan kemarin. Xiao Chen melanjutkan membaca dengan penuh minat. Peringkat pertama adalah Xuan Yuan Santian. Ada informasi terperinci tentang pengalamannya di Laut Tanpa Batas Timur. Selain itu, juga memberikan beberapa komentar bagus tentang penampilannya di pertandingan kemarin. Xuan Yuan Santian, dijuluki Raja Naga Kecil Laut Timur. Dia menjadi terkenal di usia muda, menunjukkan bakat luar biasa pada usia 10 tahun. Raja Naga Istana Naga Surgawi menerimanya sebagai muridnya. Pada usia 13 tahun, Xuan Yuan Santian secara resmi dinyatakan sebagai Raja Naga berikutnya dari Laut Tanpa Batas Timur oleh Raja Naga. Sejak itu, nama Little Dragon King telah menyebar jauh dan luas. Xuan Yuan Santian menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat dalam pertandingan eliminasi. Tidak ada yang bertahan lebih dari satu gerakan. Banyak orang curiga bahwa hanya si Maling Xuan yang cocok untuknya. Evaluasinya cukup menarik. Xiao Chen melanjutkan membaca. Peringkat kedua adalah Bladesman Genius, Lin Fei. Evaluasinya juga relatif tinggi. Setelah mengalahkan ahli pedang berpengalaman, Ma Yuan, dalam 7 gerakan menggunakan teknik pedangnya yang aneh dan misterius, dan lawannya bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan bajunya, Lin Fei adalah pendatang baru peringkat kedua tanpa diragukan lagi. Peringkat ketiga adalah Chu Chaoyun. Evaluasinya agak aneh, setiap pertandingan dimenangkan dengan susah payah. Namun, dia berhasil mendapatkan kemenangan penuh di grup 13, di mana ada beberapa veteran ahli. Petik 2. Peringkat keempat adalah Xiao Bai. Itu menilainya sebagai seorang wanita muda jenius yang terlihat tidak lebih dari 15 tahun. Namun, dia mampu mengalahkan beberapa veteran ahli. Selanjutnya, dia memiliki hati pedang, sesuatu yang dikejar oleh semua pendekar pedang. Potensinya tidak terbatas. Peringkat kelima adalah saudara junior Liu Xiaoyun, Han Yaotian. Xiao Chen tidak akrab dengannya, jadi dia melompat ke depan. Tanpa diduga, Xiao Chen melihat nama Jin Dabao di peringkat ketujuh. Dia tidak bisa menahan tawa.
Sulit untuk membayangkan bahwa yang berlemak bisa mendapat peringkat juga. Xiao Chen melanjutkan membaca dan dia akhirnya menemukan namanya di peringkat ke-9. Dia juga dinilai kuat. Orang ini dijuluki White Robert Bladesman. Kekuatannya tak terduga, karena tidak ada ahli di grup 6, dia memenangkan semua pertandingannya dengan cara yang luar biasa. Akibatnya, dia hanya bisa berada di peringkat ke-9. Petik 2. Xiao Chen menyingkirkan daftar peringkat pendatang baru dan tersenyum. Aku ingin tahu siapa yang membuat daftar ini. Meskipun tidak terlalu komprehensif, itu tidak konsisten. Adapun dia peringkat nomor 9, Xiao Chen tidak merasakan apa-apa tentang itu. Dia hanya peduli seberapa kuat lawan di depannya. Tanda pisah. Ignorant about tea, ungkapan ini berarti tidak memahami teh. Aneh bahwa kedai teh memiliki nama seperti itu. Jika seseorang tidak mengerti teh, lalu apa yang mereka lakukan saat membuka kedai teh? Jika itu adalah kedai teh biasa, nama ini mungkin membingungkan banyak orang. Namun, di Dragon Ceiling City, ketika kedai teh yang terkenal di dunia ini memiliki nama seperti itu, hanya bisa dikatakan bahwa pemiliknya sangat rendah hati. Cara minum teh sama dengan cara bela diri. Semakin satu maju, semakin mereka menyadari betapa tidak cukupnya mereka. Rasa hormat mereka terhadap kerajinan itu hanya akan menjadi lebih kuat. Berdiri di depan pintu Ignorant About Tea, di mana ada arus lalu lintas yang tinggi, Xiao Chen melihat 3 kata, Ignorant About Tea, dalam tulisan kaligrafi dan memasuki pemikiran yang dalam. Dia mendapatkan beberapa pemahaman. Kedai teh yang berdiri di puncak benua hanya berani menyebut dirinya, Ignorant About Tea. Sekarang, Xiao Chen bahkan tidak berada di garis awal kultivasi, dia harus lebih rendah hati dan hormat. Kakak Xiao Chen, di sini, Xiao Chen mendongak dan melihat Jin Dabao tersenyum dan melambai padanya melalui pagar lantai 3. Mendorong dari tanah, Xiao Chen melompat ke udara dan mendarat di samping Jin Dabao. Satu set teh diletakkan di atas meja kecil yang indah. Ada juga daftar peringkat pendatang baru di depan Jin Dabao. Ding, ding, dong, dong. Di kedai teh yang penuh dengan suasana kuno, ada suara merdu dari air yang mengalir dan instrumen bambu. Ketika seseorang berdiri di sana, mereka merasa tenang dan damai. Setelah Xiao Chen duduk, seorang pelayan cantik berbaju putih segera datang. Menggunakan metode kuno menyeduh teh, dia menyiapkan secangkir teh untuk Xiao Chen. Uap mengepul dari cangkir teh dan aroma samar menyebar, langsung menyegarkan jiwa seseorang. Jin Dabao tersenyum dan berkata, ini adalah teh menger yang berusia 1000 tahun. Itu diseduh menggunakan metode rahasia, dan banyak herbal roh yang efektif untuk pembudidaya ditambahkan. Cobalah, mungkin ada beberapa efek yang tidak terduga. Xiao Chen tersenyum lembut, kata-kata Jin Dabao membuatnya penasaran. Jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia mengayunkan teh di mulutnya sebelum membiarkannya perlahan meluncur ke tenggorokannya. Namun, sebelum bisa mengalir, teh sudah berubah menjadi energi dan memasukkan organ dalam, kulit, darah, dan tulangnya. Xiao Chen merasakan sensasi kesemutan. Energi teh menger membersihkan semua luka tersembunyi yang terakumulasi dari medan perang laut dalam. Dia langsung bersukacita. Dia dengan cepat menutup matanya dan perlahan mengedarkan energinya, membantu mendistribusikan energi obat dari teh. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen membuka matanya dan memuntahkan gas keruh. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan secara signifikan, menjadi lebih mudah untuk ditangani. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. Namun, efek dari sebelumnya tidak terulang. Hanya aroma teh yang menyebar di mulutnya. Jin Dabao terkekeh dan berkata, ini hanya akan berhasil untuk pertama kalinya. Biaya teh ini adalah 10.000 batu roh kelas superior. Selain itu, biasanya stoknya habis. Mereka hanya menjual 20 cangkir setiap hari. Xiao Chen diam-diam tercengang. Secangkir teh ini bukanlah sesuatu yang bisa diminum orang biasa. Dia sekarang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk si gemuk. Tanpa diduga, dia menjadi begitu murah hati. Jin Dabao mengibaskannya, berkata, kami adalah teman. Jangan menatapku seperti itu. Ini hanya secangkir teh. Tuan gemuk ini masih mampu membelinya. Petik 2. Keduanya mengobrol santai untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, Jiang Zimo, Xiao Bai, Ding Fengchou, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Tanpa kecuali, mereka semua memegang salinan daftar peringkat pendatang baru. Setelah mereka duduk, hal pertama yang mereka diskusikan adalah daftar peringkat pendatang baru ini. Zuo Mo tersenyum dan berkata, daftar peringkat pendatang baru biasanya muncul pada hari kedua setiap kompetisi pemuda 5 negara. Ini secara resmi diterbitkan oleh kediaman Tuan Kota, jadi agak berwibawa. Saya percaya setiap kultivator di seluruh kota sudah memiliki salinannya. Petik 2. Mengangguk, Jin Dabao menambahkan, ini adalah hasil dari upaya kediaman Tuan Kota untuk menyebarkan pengaruh kompetisi pemuda 5 negara. Ketika kompetisi selesai,
mereka juga akan menerbitkan daftar peringkat lengkap. Hehe, Anda dapat dengan mudah membayangkannya. Ada lebih dari 2 juta pembudidaya di Dragon Ceiling City dari seluruh benua. Setelah mereka membeli salinan dan kembali, akan sulit bagi para pembudidaya yang masuk dalam daftar untuk tidak menjadi terkenal setelah berita itu tersebar. Magical Realism 1, Martial Arts 644, Mature 297, Mesia 62, Misteri 271, Psychologic 1, Psychological 153, Echarnation, Reincarnation 1, Romance 2065, School 1, School Life 412, CV 335, Seinen 276, Sotakon 1, Shoujo 278, Shoujo AI 20, Shounen 343, Shounen AI 93, Slice of Life 423, Smooth 37, Sports 27, Supernatural 567, Tragedi 153, Urban Life 2, Wuxia 97, Xianxia 298, Xuanhuan 205, Yaoi 110, Yuri 30, Hak Cipta Copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Top Novel,